Kuli miskin berani-beraninya dekatin anak gadis gua. Ngaca dong, kamu buat makan aja susah. Bayangkan, seorang pria muda yang menjadi agen intelijen negara, menyamar menjadi seorang kuli bangunan di proyek rumah sakit elit demi menyelidiki kasus besar. Selama berminggu-minggu, ia bekerja di bawah terik matahari, memanggul semen, mengaduk pasir, dan menjalani hari-hari sebagai buruh kasar. Tak satu pun orang curiga bahwa pria lusuh itu sejatinya adalah agen senior yang memimpin sebuah operasi rahasia. Hingga takdir membawanya bertemu dengan seorang perawat muda berhati lembut. Gadis itu tak tahu sebenarnya siapa pria yang sering menyapanya dengan senyum tulus. Tapi dari cinta yang tumbuh itulah segalanya berubah. Suatu hari, saat sedang bekerja di proyek tersebut, pria itu dipanggil oleh orang tua sang gadis. Bukan untuk disambut, melainkan untuk dihina dan direndahkan di hadapan banyak orang. Ayah gadis itu menyiramnya dengan cairan semen, sementara ibunya menunjuk wajahnya sambil berteriak, "Dasar kuli miskin tak tahu diri." Harga dirinya diinjak, kehormatannya dinodai, padahal orang tua si gadis tak tahu. Di balik pakaian kumal dan tangan kotor itu, pria itu membawa tugas besar dari negara. Saat ia direndahkan, ia memilih diam dan menahan diri demi menjaga penyamarannya. Hingga pada suatu hari, saat semua kebenaran terungkap, kedua orang tua gadis itu tertunduk malu dan meminta maaf karena telah merendahkannya. Sahabat Wings Daily, sebelum cerita ini dilanjut, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk like video ini dan juga komen dari mana kalian menonton. Saya doakan kalian semua semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di bawah terik matahari yang memantul dari rangka baja dan tumpukan semen, seorang pria muda berdiri dengan kaos lusuh yang sudah memudar warnanya. Tangannya kasar, penuh debu dan kapalan. Setiap hari ia memanggul sak semen, mengaduk pasir, dan memanjat perancah besi di proyek pembangunan rumah sakit elit yang menjulang di pinggir kota. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Ia dikenal hanya sebagai Raka, kuli bangunan pendiam yang selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tak banyak bicara, tak banyak mengeluh. Baginya, panas matahari dan nyeri otot hanyalah bagian dari pekerjaan. Namun tak seorang pun tahu, di balik pakaian kumal dan wajah yang selalu tertunduk itu, Raka adalah agen intelijen senior negara. Ia memimpin sebuah operasi rahasia untuk membongkar jaringan kejahatan besar yang bersembunyi di balik proyek rumah sakit tersebut. Pencucian uang, perdagangan obat ilegal, dan permainan kotor para elit yang berlindung di balik gedung megah dan yayasan kesehatan. Selama berminggu-minggu, Raka hidup sebagai buruh kasar. Ia mendengar percakapan mandor, mencatat nama-nama penting, dan menghafal kebiasaan orang-orang yang keluar masuk proyek. Setiap malam, saat tubuhnya nyaris remuk, ia menuliskan laporan singkat dengan kode rahasia sebelum tertidur di kamar kontrakan sempit. Di tengah rutinitas berat itu, takdir mempertemukannya dengan seorang perawat muda bernama Alia. Alia sering datang ke proyek untuk mengecek kesiapan ruangan tertentu. Senyumnya hangat, tutur katanya lembut, berbeda dengan hiruk-pikuk proyek yang kasar. Awalnya mereka hanya saling menyapa. Raka menunduk hormat, Alia membalas dengan senyum kecil. Hari demi hari, sapaan itu berubah menjadi obrolan singkat. Tentang panasnya cuaca, tentang kopi murah di warung depan proyek, tentang lelah yang sama-sama mereka rasakan, meski dari dunia yang berbeda. Alia tak tahu siapa sebenarnya Raka. Ia hanya melihat seorang pria sederhana dengan mata yang tenang dan senyum tulus. Dan justru dari kesederhanaan itulah rasa nyaman tumbuh pelan-pelan. Bagi Raka, Alia adalah hal paling berbahaya dalam misinya. Karena untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak tercantum dalam prosedur operasi. Perasaan ingin jujur, ingin diakui, ingin menjadi dirinya sendiri. Namun penyamaran adalah segalanya. Dan negara selalu lebih dulu.
Masalah mulai muncul ketika orang tua Alia mengetahui kedekatan mereka. Suatu siang, di tengah proyek yang ramai, Raka dipanggil ke depan. Ayah Alia berdiri dengan jas rapi. Wajahnya penuh amarah dan rasa jijik. Ibunya menyusul, sorot matanya tajam dan merendahkan. Tanpa banyak kata, ayah Alia menyiramkan cairan semen ke tubuh Raka. "Lihat dirimu," bentaknya keras, disaksikan para pekerja dan mandor. "Kuli miskin tak tahu diri, berani mendekati anakku." Ibunya menunjuk wajah Raka yang basah oleh semen. "Jangan pernah bermimpi setinggi langit kalau kau hanya hidup di lumpur." Tawa kecil dan bisik-bisik terdengar di sekitar. Harga diri Raka diinjak-injak, kehormatannya direndahkan di depan banyak orang. Padahal, jika ia mau, satu panggilan saja bisa membuat semua orang di tempat itu berdiri gemetar. Namun Raka memilih diam. Ia menunduk, menahan amarah, menahan luka demi satu hal, menjaga penyamarannya. Demi misi yang lebih besar dari rasa sakitnya sendiri. Alia berdiri terpaku, air matanya jatuh. Ia ingin membela, tapi keluh lidahnya di hadapan orang tuanya. Hari-hari berlalu. Proyek mendekati tahap akhir. Begitu pula operasi rahasia Raka. Hingga suatu pagi, suasana rumah sakit elit itu berubah drastis. Mobil-mobil hitam berpelat negara memenuhi area. Petugas bersenjata turun dengan sigap. Para pejabat proyek digiring keluar satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Raka melangkah maju. Bukan lagi dengan langkah kuli bangunan, melainkan dengan postur tegap dan tatapan tajam. Ia membuka rompi lusuhnya, memperlihatkan identitas resmi negara. "Agen Raka, operasi selesai." Semua terdiam. Ayah dan ibu Alia yang kebetulan hadir di lokasi membeku di tempat. Wajah mereka pucat saat menyadari siapa pria yang dulu mereka hina dan siram dengan semen. Beberapa hari kemudian, di sebuah ruangan sederhana, kedua orang tua itu duduk tertunduk. Tak ada lagi kesombongan di mata mereka. Kami minta maaf," ucap ayah Alia dengan suara gemetar. "Kami buta menilai manusia." Raka hanya tersenyum tipis. Tak ada dendam di matanya. Karena misi telah selesai, dan kebenaran telah berbicara sendiri. Di luar ruangan, Alia menunggu. Saat mata mereka bertemu, Raka tahu. Penyamaran boleh berakhir, tapi kisah mereka baru saja dimulai.